Biasanya kalau yang bermanuver di belakang itu nggak kelihatan, di front stage-nya nggak kelihatan. Oh, ini tuh. yang backstage ya. Jauh ini sih ya ada yang berkepentingan, tapi kepentingan di dalam. Itu ada sejumlah PW yang ditelepon oleh seseorang itu. Saya nggak boleh nyebut institusinya ya. Ya. Orangnya aja. Sebuah institusi. Sebuah gitu. institusi. NU juga atau? Ya enggak lah. Ini di luar NU ya. Di luar NU. yang ikut Ada yang mencoba mengganggu. Ketua Nah itu bisa dibaca, itu sudah bisa dibaca lah di laporan-laporan itu. Tapi kemudian diklarifikasi dan sekarang sih kayaknya karena saya lihat ya. Apakah ada ini yang titipan atau memang suara dari NU? Ada yang bermanuver dan ada yang punya kepentingan. Nah, itu dia. Ada yang bermanuver itu yang tadi, yang backstage tadi, yang kadang-kadang ini nggak kelihatan biasanya kalau yang bermanuver di belakang itu nggak kelihatan, di front stage-nya nggak kelihatan. Oh, ini tuh. yang backstage ya. Itu ada rapat tanggal 20 November itu, Gus Hayam kemudian melakukan konsolidasi PW-PWNU di Jawa Timur. Itu ada sejumlah PW yang ditelepon oleh seseorang. Itu. Saya nggak boleh nyebut institusinya ya. Ya. Orangnya aja. Inisial Coba inisial. Itu dari sebuah institusi. Sebuah gitu. institusi. NU juga atau? Ya enggak lah. Ini di luar NU ya. Di luar NU. Ada yang mencoba mengganggu. Ketua PW, kamu mau bukan ke Surabaya? Ditanya, lah nggak usah datang lah, gitu. Dari itu. Nah itu bisa dibaca, itu sudah bisa dibaca lah di laporan-laporan itu. Tapi kemudian diklarifikasi dan sekarang sih kayaknya karena saya lihat ya, yang mau masuk itu kemudian agak minggir dikit. Oh, minggir dulu, lagi panas. Ntar kalau udah ada masuk lagi pelan-pelan. Nah tapi kalau misalnya kita lihat kan PWNU itu kan sebuah organisasi besar. Iya. Yang punya ADART. Nah itu berfungsi nggak sih ADART dalam gonjang-ganjing pemakzulan ini, atau sebenarnya hanya formalitas doang? Ya enggak lah, Pak. ADART itu konstitusi, ya. Konstitusi organisasi. Kalau ADART itu tidak difungsikan, gitu, nah organisasi ini nanti akan jadi belantara. Nah itu dia. Nggak ada aturan, gitu. Makanya kenapa Gus Yahya sampai hari ini, ya meskipun tadi malam ada rapat pleno yang menetapkan PJ ya, penjabat Ketua Umum PBNU, tapi Gus Yahya merasa bahwa ini proses yang tidak sah secara konstitusi organisasi. Termasuk penunjukan PJ? Ya, otomatis ya, pemakzulannya tidak sah, penunjukannya juga tidak sah, ya penunjukannya otomatis tidak sah, dan itu menjadi sikap kiai-kiai senior yang di Mustasar, termasuk yang 2 kali mengadakan pertemuan di pelosok Kediri, ya, kemudian kemarin diperluas di Tebu Ireng Jombang, sikapnya juga sama. Pertama, terkesan PBNU di bawah pimpinan Gus Yahya eksklusif, tertutup. Padahal kita tahu Gus Dur, Pak Hashim Muzadi, ya saya sendiri sangat terbuka. Dari Jenderal Bintang 4 sampai tukang sapu mau menghadap saya, silahkan. Sampai pulang rata-rata saya jam 10 malam baru pulang. Ya gitu. Ya ini Yusewu nih, monggo. Ini sih unek-unek saya ini, Badi. Tambang dikembalikan ke pemerintah. Yang tadinya menjadi barokah, ternyata menjadi kres, menjadi kutukan laknat. Seperti yang terjadi di Bolivia, Venezuela, Nigeria. Dengan adanya tambang perang saudara. Antar suku, antar politik, gara-gara tambang. Nigeria, Bolivia, dan Venezuela. Nah, juga bertentangan dengan keputusan Bahtul Masail Muktamar Jombang. Pertanyaan, bagaimana hukum melakukan eksplorasi kekayaan alam secara legal tetapi membahayakan lingkungan? Jawabnya, eksplorasi kekayaan alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan, hukumnya adalah haram. Jadi ketua PBNU 10 tahun, jalan itu tanpa tambang. Lancar tanpa tambang. Bisa bayar tanah di belakang PBNU 11 miliar. Bisa membantu bangun masjid di Brussel 6 miliar. Bisa membantu TKW yang akan dipancung orang Majalengka 1,5 miliar. Walhasil beberapa hal yang bisa saya bantu. Ya cari sana cari sini lah. Walhasil tanpa tambang bisa jalan tuh. Ya, kemudian rangkap ini jabatan. Nyun sewu saya.
Rois Am jadi komut, ketum jadi dirut. Itu nggak benar itu, nggak benar. Saya ingin mengkritik Gus Yahya, ya jajaran Tanfidiyah secara umum. Saya sih nggak akan masuk ke detail, Kak. Mohon maaf sebelumnya. Pertama, terkesan PBNU di bawah pimpinan Gus Yahya eksklusif, tertutup. Padahal kita tahu Gus Dur, Pak Hashim Muzadi, ya saya sendiri sangat terbuka. Dari jenderal bintang 4 sampai tukang sapu mau menghadap saya, silahkan. Sampai pulang rata-rata saya jam 10 malam baru pulang. Ya gitu. Ya ini Nyun Sewu nih, monggo. Ini sih unek-unek saja ini. Kemudian sudah tertutup, juga sulit dihubungi. Kata beberapa pengurus cabang atau wilayah. Bahkan ada ketua lembaga yang ingin ketemu Gus Yahya juga gagal ketemu, yaitu LTM Mansur Syairozi, sampai keluar dari mengantar jabatan dari ketua LTM PBNU. Jadi ini kritik umum, Gus. Yang kedua, tentang kurang turun ke bawah Gus Yahya, sehingga komunikasi antara masyarakat bawah dengan ketua umum agak buntu, tidak lancar. Atau minimal ketua umum menugaskan siapa yang selalu menghadiri acara-acara yang berbobot, haul-haul, akhir sana, imtihan, itu harus ketua umum datang atau mengatasnamakan PBNU. Itu sangat penting sekali. Ya pengalaman saya 10 tahun. Gus Yahya bukan tidak punya masalah, Gus Yahya bukan tidak punya salah, Iya. dia punya salah, tapi cara menghentikannya Betul. tidak begini. Kurang apa? Kurang cantik Gitu. atau gimana? Dia tidak memenuhi ini, tidak memenuhi koridor organisasi. Iya, termasuk ADRT itu Itu yang ada- dilanggar terutama ya. ADRT Tapi ADRT itu kuat nggak sih sebenarnya posisinya di PBNU sendiri? Karena kalau kita lihat nih kok tiba-tiba udah ada putusan gitu. Kalau memang tidak Mengatasnamakan supremasi. betul, Ya, sementara ya tadi itu karena dia sistemnya nggak dipakai gitu. harusnya kan begitu. Jadi dia meskipun dia lembaga tertinggi, tetapi kan kewenangannya sudah diatur supaya dia tidak melakukan abuse, supaya tidak Betul. melakukan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang melampaui kewenangannya. Nah ini rapat harian Suriah itu kalau menggunakan ukuran ADART Ya. itu sudah melampaui kewenangannya. Melampaui kewenangan. Itu bisa dilihat apa sih rapat harian Suriah itu tugasnya apa sih? A, B, C, semuanya ada. Dan untuk memakzulkan mandataris ketua umum itu ya ada itu tugas di situ. Tetap harus Terlalu- melalui muktamar ya. Forumnya terlalu Melalui. kecil untuk menggantikan mandatoris gitu ya. Terlalu kecil. Karena rapat harian tadi kan rapat yang paling bawah kan. Betul. Itu bukan hanya rapat harian Suriah, rapat harian Tufidiyah itu paling bawah. Ya, kalau ketemu namanya rapat gabungan, ada mekanisme sendiri, lebih besar rapat pleno, lebih besar lagi yang melibatkan PWPW, namanya konferensi besar. Ya. Di atas konferensi besar ada muktamar. Muktamar itu belum sampai ke situ belum ya, sampai, tapi udah dicegat dulu. Ini nggak sabar, ini nggak tahu ada apa. Nah, ini kalau ngomong nggak sabar Gus nih, Yahya mau ngajukan gugatan hukum nih, itu seperti apa gugatan hukumnya? Ya ada sih suara-suara begitu, tapi belum. belum. Kalau Lihat dulu nih what NC ya. wait and see. Ya. Yang ketiga, Gus Yahya, ya ini PBNU semuanya, bukan aja Gus Yahya. Menurut saya, kalau pendapat besar itu pribadi, bukan lembaga besar itu bukan pribadi. Tambang dikembalikan ke pemerintah. Yang tadinya menjadi barokah, ternyata menjadi kres, menjadi kutukan laknat. Seperti yang terjadi di Bolivia, Venezuela, Nigeria. Dengan adanya tambang perang saudara. Antar suku, antar politik, antar gara-gara tambang. Nigeria, Bolivia, dan Venezuela. Nah, juga bertentangan dengan keputusan Bahtul Masail Muktamar Jombang. Pertanyaan, bagaimana hukum melakukan eksplorasi kekayaan alam secara legal, tetapi membahayakan lingkungan? Jawabnya, eksplorasi kekayaan alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan, hukumnya adalah haram. Pertanyaan,
Bagaimana hukum aparat pemerintah terkait yang memberikan izin penambangan yang berdampak pada kerusakan alam? Jawabnya, pemberian izin ke eksplorasi oleh aparat pemerintah yang berdampak pada kerusakan alam yang tidak bisa diperbaiki lagi, maka hukumnya haram. Ini keputusan Baitul Masail Muktamar Jombang. Dasarnya, sekarang dasarnya. Pengambilan dari Tafsir Razi. Ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Fadkhulu fihi al-man' min ifsadin nufus wal qatl wa qat'il adha wal mal. Kalau sudah wala tufsidu keseluruhan semuanya, baik nyawa maupun yang lain-lain. Hadhil ayatu tadullu ala anna al-asla fil mudar al-hurmah wal man' ala al-itlaq. Kalau tidak ada madarat haram al-itlaq. إذا ثبت هذا فنقول إن وجدنا نصا خاصا دل على جواز الإقدام على بعض المضار فقضينا به لكن وإلا بقي على التحريم الذي دل عليه هذا النص. Kemudian Syekh Wahbah Sukhaili dalam Al-Misal itu tarattubu dhari' a'zam min al-maslahah idza ista'mal insan حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصود منه أو يساويها منع من ذلك سدا للذرائع. Jadi haram سواء كان الضرر الواقع عمن يصيب الجماعة أو خاصا بشخص أو أشخاص. Jadi setiap ada sesuatu yang nak mendatangkan madhar sekecil apapun, walaupun masih dugaan, baik itu mengenai jamaah atau pribadi, haram hukumnya. Saya umum saja nasihatnya, ini hasil Baitul Masail Muktamar. Dari menurut saya pribadi, kembalikan. Jadi ketua umum PBNU 10 tahun, jalan itu tanpa tambang. Lancar tanpa tambang. Bisa bayar tanah di belakang PBNU 11 miliar. Bisa membantu bangun masjid di Brussel 6 miliar. Bisa membantu TKW yang akan dipancung orang Majalengka 1,5 miliar. Walhasil beberapa hal yang bisa saya bantu. Ya cari sana cari sini lah. Walhasil tanpa tambang bisa jalan tuh. Ya, kemudian rangkap ini jabatan. Nyun sewu saya. Rois Am jadi komut, ketum jadi dirut. Itu nggak benar itu. Nggak benar. Bikinlah orang apa perusahaan yang di situ PBNU ikut campur. Tinggal tahu setorannya aja gitu. Owner, kita ini owner. Ini enggak. Kok komutnya Rois Am. Sahamnya sekian persen. Kok dirutnya ketua umum. Sahamnya sekian persen. Nanti dapat sekian. Saya sebagai pribadi mustasyar nggak setuju. Itu jelas rangkap jabatan yang melanggar hukum dan melanggar etika lah. Alhamdulillah. Senaoso bitakalluf kula saged nderekaken musyawarah lan senaoso boten patos paham. Kalau namun kepingin NU itu bertahan baik dan berada di tangan para simbah kiai. Malah kalau secara acak matur sebaiknya sebenarnya NU itu dikembalikan saja pada kiai Said Agil Siroj. Lunda itu penting Pak, karena kalau tidak Kiai Said kelihatannya tidak bisa mengetahui dengan benar permasalahan yang terjadi. Di samping haibahnya juga lain. Fa inna haibatahu niki haibatul ilmi. Nggih. Makanya sanese Pak Said ruwet daripada matur kita niki. Ya, mila saya menika nek cara kula alangkah baiknya kalau kita kembalikan saja kepada Pak Said.
ben melu prihatin. Itu loh. Sebab kenyataannya ningali rumiyin nalika tasih di tangan Mbah Yai Said. NU itu ala kulli hal dalam keadaan yang segar, baik, kompak, saiyak saiko proyo. Lah, sak makin menika dadakan menjadi seperti ini. Padahal enggak ngasto nggih sampun panjenengan besok piyambak kiai-kiai sepuh. Kula nalika semanten nanti matur dhateng Mbah Yai Mif bahwa kula kok kuatos samangkene kang ngasto NU niki muda-muda apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, halaku ummati bi aidi uhailiyatin sufa'a min Quraisy. Kehancuran umatku itu nanti di tangan gus-gus Uhailibatu niki sufa'a min Quraisy, di tangan gus-gus muda ingkang boten menguasai situasi, kang boten menguasai ilmi lan perkiahian. Padahal NU itu yang paling penting di dalam perkiahian itu. Selama NU masih perkiahian yang diutamakan, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau sudah keluar dari itu, ya tabaatun nadhiruna anil nggih perkiaian otomatis ya tesundi nggih badhe matur tesundi enten. Milane kula remene teng Kiai Said Akil niki pun kula omongaken teng lari-lari jane gak usah angel-angel di serahane Kiai Said. Ora ahlinya tapi ilmiahnya mumpuni, ilmiahnya benar-benar NU, ilmiahnya benar-benar alama alaihi Romo Kiai Hasyim. Nah inilah kalau saya begitu. Milo saya menikah, kita kedah berpikir kapan NU ini benar-benar ditangani oleh masyayikh. Nalika wonten khilafiyah, wonten syikok, dipun tangani dening para sepuh masyayikh. Insyaallah menawi ngaten situasi dados sae. Lah, sekarang ini yang menangani itu laisu bihim, bukan dari masyayikh. Ini susahnya kita, padahal ini NU. Masya Allah, kula kemutan wasiate almarhum Simbah Kiai Jember sapa? Ahmad Siddiq. Wonten setunggaling acara mantenan wonten Tulungagung. Beliau dawuh wonten setunggaling sambetan para hadirin, para simbah kiai, kula nyuwun sewu matur nderek titip NU. Diucapkan dengan nada yang benar-benar ikhlas seperti Kiai Ahmad yang mungkin sampai sekarang saya belum menemukan pidato seperti itu. Kula titip NU. Satu-satunya milik kita, warisan yang kita terima adalah NU. Kula kepingin nitepaken menika. Diucapkan dengan nada ikhlas tulus. Masya Allah, luar biasa. Milo saya menika, kula yakin NU ini tidak bisa diatasi oleh siapapun yang bukan
kiai, yang bukan masyayikh, yang bukan ulama. Ini harus diakui. Mungkin nek ngaturi, ngilmoni nggih saged mawon, tapi untuk tulus, untuk ikhlas, berjuang li kalimatillah kula kinten masih sangat jauh. Apalagi setiap kali wonten berdondi utai khilaf ya, mesti wonten ta'aluki kalian revolusan. Nah, ini kita kan prihatosan. Padahal ini NU. Ini NU. Ini adalah warisan Mbah Kiai Hasyim. Perspektifnya Gus Yahya bahwa memberhentikan ketua umum itu ada mekanismenya. Tetap bersandar Kalau pada tidak melalui mekanisme mekanisme itu ya berarti tidak sah. Oke, walaupun Begitu. Dewan Surya sudah mengklaim ini sudah sah gitu. Sangat unik ya, PBNU seperti retak ya, kayak ada dua suara gitu. Iya, memang. Tapi memang dari dulu seperti ini Sebelumnya dinamika sih, PBNU, maksudnya ya. kenapa nggak bisa menyatu gitu? Enggak lah. Sebenarnya yang dinamika seperti ini itu ya dulu juga pernah terjadi. Cuman yang sampai seperti ini itu ya baru sekarang. Dulu misalnya di tahun 92 misalnya waktu Gus Dur menjadi ketua umum PBNU itu juga pernah terjadi ketegangan dengan Rais Am waktu itu. Rais Amnya Ki Ali Yafi namanya. Isunya itu waktu itu soal SDSB. Oh, yang waktu itu yang dibilang ya, pernah dengar. Mungkin Mbak Fitri masih terlalu muda waktu itu. Enggak tahu sih, baru dengar kemarin yang narasumber sebelumnya. Sejarah. Karena kemarin juga bilangnya bahwa ini bukan pertama kali sebenarnya gonjang ganjing di NU. NU sudah terbiasa digoyang-goyang seperti ini. Kasus yang gitu SDSB itu udah tahun 92, tapi waktu iya, itu akhirnya Ki Ali Yafi mengundurkan diri. Oh. Jadi Rais Amnya mengundurkan diri karena berhadapan dengan Gus Dur. Oh iya. Mungkin nggak kuat berhadapan dengan Gus Dur. Yang Rais Amnya yang mengundurkan diri akhirnya diganti tapi Rais kalau Am. di konteks sekarang nih Rais Amnya tidak mengundurkan diri karena mungkin Gus Yahyanya kurang kuat atau gimana nih? Ya nggak tahu lah. Apakah ada tingkatan-tingkatan gitu di NU? Ada itu terus lagi di sekitar awal tahun 2000-an mungkin ya, waktu kepemimpinan Kiai Hasyim Muzadi misalnya, itu juga pernah terjadi ketegangan dengan Rais Am, Kiai Sahal Mahfud. Tapi kedua pemimpin ini asik tuh cara mengelola konfliknya. Meskipun mereka terjadi ketegangan, tetapi duduk bareng. Duduk bareng juga enggak, tetapi tidak ditunjukkan ke publik. Nah itu betul. Tetap menjaga apalagi ini ya. mengkonsolidasi, ngajak teman gitu. Ini. Enggak gitu. Kalau ini terang-terangan banget. Ya mungkin waktu itu memang belum ada medsos segala macam sih. Ini karena medsos. Jadi, ya. masih bisa ditutup-tutupi lah. Ini kalau geger-gegeran di dalam rumah kan ya yang tahu yang orang yang dalam rumah itu sendiri. Bahkan saya punya cerita nih Mbak. Waktu terjadi ketegangan itu ada teman saya di Lakosdam PBNU. Kebetulan saya juga aktif di Lakosdam dan tahun 2021 zamannya Kiai Said itu tahun 2015 sampai tahun 2021 saya memimpin lembaga itu. Jadi waktu terjadi ketegangan antara Kiai Sahal Mahfud sebagai Rais Am dengan Kiai Hasyim Muzadi, teman saya dari Lakosdam ini ingin wawancara untuk sebuah tabloid yang mau diterbitkan. Datanglah ke dalamnya, ke kediamannya Kiai Sahal Mahfud. Gitu. Begitu nyampe di rumah itu, beliau, aku mau wawancara tapi jangan di ruang tamu ya. Wawancaranya di belakang aja gitu. Oh, lebih santai. Nah, kelihatannya lebih santai, tapi ada sesuatu. Ternyata itu maksudnya supaya istri beliau itu nggak dengar apa yang diomongkan. Supaya sampai nggak mau melibatkan orang lain gitu. Kalau sekarang mau di forward ya malah ya. Share. Memang harus seperti itu kan. Dulu sampai seininya banget ya. Sampai istrinya aja nggak boleh denger dong. Supaya nggak terganggu kalau ada masalah. Kira biar lebih santai. Karena kan pressure buat keluarga juga kan kalau ada kayak gitu. Kalau sekarang open ya. Masya Allah. Mila kula egal-egal matur. Jane gak usah ruwet-ruwet. Diserahannya Kiai Said Agil Sirot. Saya rasa itu adalah orang yang benar-benar mampu dan memiliki bekal. Nah, tapi duka kados pundi mangke bolo-bolo niki. Nggih. Badhe kersa napa mboten, sadar napa mboten,
nyekel NU ki gampang-gampang angel. Gampang-gampang angel. Tapi NU itu satu-satunya milik kita yang masih ada. Menawi ngantos NU isih, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Menika ingkang kula kepengin ngemutaken dhateng para panjenengan sedaya. Khususon dhateng Al Mukarram Simbah Kyai niku, Cirebon niku. Nek kula nyuwun semantep ngoten niku. Soalnya beliau itu adalah orang yang lama dan mampu menguasai masalah. Masalah NU yang kayak apapun, insya Allah beliau mampu mengatasi ini. Nah, sebabnya mboten siyes to ngoten niku kula kinten mboten wonten ingkang mampu. Nah, menika lah ingkang kula saged matur wonten panjenengan sedaya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring taufik hidayah inayah kanthi sae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.